Pernah nggak kepikiran kalau di balik keheningan ada sebuah krisis kesehatan global yang diam-diam mengancam jutaan nyawa di luar sana? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah publikasi terbaru dari jurnal Pharmaceutical and Sciences tahun 2025. Persiapkan diri kalian, karena ini bukan sekedar ulasan data medis biasa, ini adalah tentang bagaimana sebuah inovasi yang sangat sederhana dari bahan alam yang mungkin sering banget kita abaikan di pinggir jalan, ternyata bisa menjadi kunci penyelamat yang sesungguhnya. Berhenti sebentar, jangan skip video ini, karena apa yang akan kamu dengar dalam 5-8 menit ke depan mungkin akan mengubah cara kamu melihat hidup. Bukan lebay, bukan clickbait. Ini sesuatu yang effortnya sangat besar oleh para peneliti dunia, dan sayang untuk dilewatkan. Oke, mari kita selami masalah ini. Angka 37% ini, jujur aja, bukan cuma sekedar statistik acak yang numpuk di atas kertas. Berdasarkan data resmi dari WHO, bayangkan saja, 37% ibu hamil di seluruh dunia menderita anemia. Kalau kita terjemahkan ke dunia nyata, itu setara dengan sekitar 32 juta calon ibu yang sedang bertaruh nyawa. Anemia pada kehamilan itu terjadi ketika kadar hemoglobin turun drastis, gara-gara volume darah yang naik nggak sebanding dengan jumlah sel darah merahnya. Ini benar-benar krisis kesehatan masyarakat yang masif, teman-teman. Kondisi ini bisa memicu resiko super fatal, mulai dari persalinan prematur sampai bayi yang lahir dengan berat badan sangat rendah. Selama puluhan tahun, solusi standar dari dokter pasti langsung memberikan suplemen zat besi farmakologis. Tapi, realitas di lapangan ternyata nggak seindah teorinya. Suplemen ini sering banget bawa efek samping yang menyiksa luar biasa buat ibu hamil. Mulai dari mual yang parah sampai konstipasi akut. Akibatnya apa? Jelas, banyak ibu hamil yang nyerah dan berhenti minum pilnya. Tingkat kepatuhannya jadi sangat-sangat rendah. Nah, disinilah tim peneliti dari Klinik Pratama Shanti datang membawa sebuah inovasi yang menurut saya jenius banget. Daripada memaksa pasien menelan pil, mereka mengubah pendekatan medis ini menggunakan pangan. Mereka menyulap daun kelor menjadi sebuah puding, iya, dessert yang enak. Ide ini nggak cuma bikin lidah seneng dan nyaman di lambung, tapi secara cerdas langsung menyelesaikan masalah kepatuhan pasien tadi. Kamu mungkin mikir, dari jutaan tanaman di buka bumi, kok bisa daun kelor yang dipilih? Ini bukan sekedar mitos pengobatan tradisional zaman dulu ya. Secara ilmiah, tanaman lokal kita ini memang diakui sebagai superfood tingkat dunia. Gila sih, coba dengarkan ini. Dalam setiap 100 gram daun kelor, terkandung 28,29 mg zat besi. Dan nggak berhenti di situ, dia bawa pasukan nutrisi lain yang bikin melongo. Vitamin C 7 kali lipat lebih banyak dari jeruk, kalsium 4 kali lipat mengalahkan susu, kalium 3 kali lipat di atas pisang, dan zat besinya 2 kali lipat lebih banyak dari bayam. Kekuatan nutrisi sebesar ini dibungkus dalam satu porsi puding yang menggugah selera. Luar biasa kan? Tapi tentu saja, klaim sehebat apapun tetap harus dibuktikan pakai sains. Riset yang lagi kita bahas ini bukan cuma opini atau sekedar rumor. Para peneliti kita ini menerapkan metode ilmiah yang sangat ketat yang disebut kuasi eksperimental one group pre-test post-test. Sederhananya begini, mereka merekrut 15 ibu hamil yang secara medis memang sudah terdiagnosis anemia. Lalu, mereka ukur kadar hemoglobin awalnya dengan presisi tinggi, baru kemudian diberikan intervensi makan puding daun kelor secara rutin. Setelah 1 minggu diukur kembali. Semua data ini dianalisis secara statistik untuk memastikan bahwa efek klinis yang kita lihat itu benar-benar nyata, bukan sekedar kebetulan semata. Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah, coba deh lihat grafik perubahan rata-ratanya. Kelihatan banget kan lompatan dramatis dari balok merah ke balok biru itu? Sebelum rutin makan puding kelor, rata-rata hemoglobin para ibu hamil ini terpuruk di angka 9,91 gram per desiliter. Jelas ini zona bahaya. Tapi, hanya dalam waktu 1 minggu intervensi saja, angka rata-ratanya melesat naik menjadi 11,38 gram per desiliter. Kenapa sih angka 11,38 ini krusial banget? Karena angka 11 itu adalah ambang batas aman yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan. Artinya, inovasi ini terbukti sukses menarik pasien keluar dari zona bahaya dengan sangat efektif. Terus, mari kita lihat gimana dampak nyatanya pada partisipan studi. Tingkat keberhasilannya sangat luar biasa, tembus 86,7%. Ini berarti 13 dari total 15 ibu hamil yang ikut dalam kelompok eksperimen tersebut kondisinya membaik. Hampir 9 dari 10 wanita ngalamin peningkatan kadar darah, bahkan ada yang memecahkan rekor peningkatan sampai 2,00 gram per desiliter. Sekali lagi, coba bayangkan efeknya di dunia nyata. Hanya dengan mengonsumsi sepotong puding nabati selama 7 hari, ancaman komplikasi kehamilan yang mengerikan itu bisa dihindari secara drastis. Eits, tapi tunggu dulu. Supaya kita benar-benar objektif, kita harus melihat data ini secara utuh dan transparan. Faktanya,
ada 13,3% yang merujuk pada 2 orang pasien dari 15 partisipan yang justru mengalami sedikit penurunan kadar hemoglobin. Dan para peneliti tidak menyembunyikan hal ini sama sekali. Kenapa? Karena dalam dunia klinis, biologi manusia itu kompleks banget. Penurunan ini sangat mungkin dipicu oleh faktor dari pasien itu sendiri. Mungkin ada masalah penyerapan zat besi di pencernaan, ada peradangan tersembunyi, atau bisa jadi masalah kepatuhan diet si pasien pas lagi nggak diawasin. Jadi, poin krusialnya adalah kenapa puding daun kelor ini bisa bekerja ibarat keajaiban medis pada mayoritas ibu hamil tadi? Jawabannya ada di satu konsep keren, sinergi biologis. Daun kelor itu nggak cuma sekedar asal suplai zat besi dalam jumlah raksasa. Rahasia utamanya ada di kandungan vitamin C-nya yang melimpah, yang fungsinya ibarat kunci pembuka agar sistem pencernaan kita mau menyerap zat besi nabati itu secara maksimal. Ditambah lagi, protein yang tinggi bersatu untuk jadi bahan baku utama membangun sel darah merah yang baru. Ibaratnya, ini tuh sebuah mahakarya nutrisi yang sudah dirancang dengan sangat cerdas oleh alam. Dan temuan ini membuktikan dengan sangat brilian bahwa studi ini nggak berdiri sendirian. Kalau kita bandingkan hasil ini sama riset-riset independen lainnya, seperti penelitian dari Hikmah atau studi dari JABA, semuanya tuh menunjukkan tren garis ke atas yang solid banget. Artinya apa? Entah kelor ini mau diseduh jadi teh, dimasak jadi sayur bening, atau disulap jadi puding modern seperti ini, daun kelor secara konsisten membuktikan dirinya sebagai agen perlawanan biologis yang super tangguh buat melawan anemia. Buktinya sah, terdokumentasi, dan diakui secara luas. Sebagai penutup, pembahasan kita kali ini membawa kita pada satu tamparan kesadaran. Kita ini lagi menghadapi krisis kesehatan ibu berskala raksasa. Tapi tahu nggak, solusinya ternyata bukanlah alat medis canggih atau pil sintetis yang harganya selangit. Solusinya adalah inovasi pangan lokal yang sederhana, enak, dan sangat terjangkau. Mengolah sumber daya murah di sekitar rumah menjadi intervensi penyelamat nyawa seperti puding ini memberikan kita harapan baru yang sangat nyata. Ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau sehelai daun kelor aja bisa meredam krisis global sebesar ini, lantas mujizat tersembunyi apalagi di sekitar kita yang selama ini luput dari pandangan mata? Teruslah mencari tahu, dan terima kasih sudah mendalami materi luar biasa ini bersama saya.